Selamat pagi, Bu Loh Murnianingsih dan Ibu Sri Utami. Selamat pagi, Pak Lili. Hari ini akan melakukan kegiatan coaching, di mana pada kali ini, pada kasus 1, sebagai coaching adalah Ibu Loh Murnianingsih dan sebagai coachee adalah Ibu Sri Utami. Dalam kasus ini, ada seorang murid yang selalu berdiam diri dan selalu menyendiri. Nah, untuk selanjutnya, silakan Ibu Loh untuk memulai kegiatan ini. Monggo, Bu. Baik, kita mulai ya, Bu Sri Utami. Terima Baik, kasih, Pak Ibu. Lili. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi, Nak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Bu. Kabar saya baik. Semoga Bu Murni juga baik, nggih. Alhamdulillah, Ibu juga baik. Berarti kita semua sudah sehat ya, sama-sama sehat. Terima kasih ya, Nak, sudah bersedia hadir untuk ngobrol bersama Bu Murni meskipun menggunakan Zoom virtual seperti ini. Oh iya, mungkin sesi kita kali ini agak lama. Apa kamu tidak berkeberatan? Tidak, Ibu. Saya dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Jadi gini, obrolan kita hari ini terkait karena Ibu sering mengamati kamu akhir-akhir ini kerap kali ketika pelaksanaan diskusi atau proses kerjasama dengan teman-teman, kamu sering sendirian, kamu sering menyendiri dan menyelesaikan tugas-tugas itu sendirian. Apa boleh tahu kenapa kamu begitu? Gini, Bu, sebenarnya saya sedang mencari teman untuk berdiskusi tentang hal ini, tapi tidak menemukan. Dan alhamdulillah saya hari ini ketemu dengan Ibu. Saya alhamdulillah. Ya. Ibu juga senang sekali, Nak. Baiklah. Kalau begitu boleh Ibu tahu apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa sebenarnya yang ingin kamu capai dari diskusi kita pada hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Kenapa ya ketika saya itu bekerja sama dalam kelompok, saya tetap dapat mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan hasil maksimal seperti itu. Selama ini saya kok sukanya individu, Bu. Begitu ya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu capai pada pertemuan kita kali ini? Iya, Bu, saya pinginnya mengetahui bagaimana cara saya biar kalau bekerja sama dengan kelompok saya akan mendapatkan nilai yang maksimal seperti biasanya kalau saya kerja sendiri, begitu, Bu. Begitu. Iya. Tujuan yang bagus, Nak ya. Semoga kita bisa mencapainya pada sesi diskusi kita kali ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kepada Ibu kira-kira bagaimana perasaan kamu selama ini ketika kamu melaksanakan kerjasama atau diskusi dengan teman-teman. Coba diceritakan. Selama ini gimana ya, Bu ya? Ketika saya bekerja sama, saya merasa kurang cocok dan tidak nyaman sih dengan teman-teman saya. Entahlah, Bu, kenapa ya saya kok kurang fokus kalau bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan tugas. Oh, jadi begitu. Kira-kira apa yang membuat kamu merasa kurang nyaman atau merasa tidak cocok dengan teman-teman ketika bekerja sama? Coba diceritakan dengan Ibu. Oke, saya merasa ketika bekerja sama dengan teman-teman itu kurang efektif, Bu. Kadang teman-teman itu suka mengobrol dan bercanda sebelum dia mengerjakan. Oh ya? Tugasnya itu kurang terselesaikan dengan baik. Akhirnya hasilnya pun juga kurang baik. Mungkin kalau dikerjakan saya sendiri, tugasnya kan jauh lebih baik karena waktunya tepat. Jadi tidak ada
ngobrol dulu seperti itu. Jadi langsung pada tujuan mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau Ibu garis bawahi ya, jadi kamu merasa tidak nyaman dan tidak cocok karena merasakan bahwa proses diskusi itu tidak efektif ya kalau dikerjakan bekerja sama dengan teman-teman. Karena Iya. teman-temanmu rata-rata lebih banyak mengobrol dibandingkan melakukan diskusi. Benar seperti itu? Iya, benar seperti itu, Bu Murni. Begitu. Baiklah. Kalau boleh Ibu tahu nih, melihat hal seperti itu, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan ketika melihat proses diskusi atau kerjasama tidak efektif dengan teman-temanmu? Apa yang sudah selama ini kamu lakukan? Coba ceritakan. Saya biasanya mengingatkan teman-teman, kemudian berdiskusi, minta mereka itu untuk berdiskusi dan fokus hanya untuk mengerjakan tugas duluan, sehingga hasilnya nanti maksimal. Kalau tugasnya sudah selesai, silakan untuk ngobrol atau diskusi yang lainnya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana respon teman-teman kamu ketika kamu mencoba mengingatkan mereka untuk fokus melaksanakan diskusi? Teman-teman saya langsung mengerjakan sih, Bu, tapi tidak lama kemudian mereka mengobrol lagi dan berbicara tentang hal-hal di luar topik pembicaraan dan tugas-tugas ini. Kata teman-teman, mereka bingung mau mengerjakan yang mana duluan, dan tugasnya itu yang diberikan guru banyak sekali dan waktunya sedikit. Jadi kami susah ya kalau bekerja sendiri karena terus belum memahami betul sih tentang apa yang harus didiskusikan. Akhirnya kami melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Ada yang ngobrol, ada yang nge-game, ada juga sih yang mengerjakan, Bu, mencari jawaban-jawaban tersebut, bisa dari buku lain, atau biasanya sih saya googling, Bu, di internet seperti itu. Oh, gitu. Ya, baiklah, berarti kalau boleh Ibu simpulkan, yang membuat teman-teman kamu itu sulit diajak berdiskusi adalah yang pertama, mereka bingung harus mulai dari mana gitu ya. Terus apa tugas mereka dalam diskusi, jadi kayak seperti nggak ada tugas gitu ya. Kemudian mereka juga belum memahami materi secara baik. Akhirnya karena udah nggak tahu harus ngapain, materinya nggak paham, mereka mengerjakan aktivitas-aktivitas sendiri. Nah, pada akhirnya membuat kamu merasa lebih nyaman bekerja sendirian karena hasilnya lebih maksimal. Apa itu yang kamu rasakan, betul? Iya, benar, Bu. Kadang di kelompok itu juga bingung sih mau mengerjakan yang mana dan bingung mulai dari mana. Jadi ya sudah. Nah, berarti ya Sri Ud, kamu sekarang sudah tahu bahwa kalau teman-temanmu nggak mau bekerja sama atau kurang efektif diskusinya karena masalahnya yaitu tadi mereka bingung dengan tugasnya. Kemudian mereka bingung harus mulai dari mana, apalagi teman-temanmu ternyata masih banyak yang nggak paham sama materinya. Nah, itu kasihan ya kalau harus ngerjakan, berarti mungkin bukan nggak mau bekerja sama. Nah, itu jadi apalagi tugasnya banyak-banyak banget, katanya tadi ya waktunya singkat, sementara pengen hasil belajar yang maksimal. Bagaimana? Apa benar seperti itu masalah yang kita hadapi gitu ya, yang kamu hadapi bersama teman-teman? Iya, benar sekali, Bu. Betul. Betul gitu. Nah, gini sekarang Sri Ud, Ibu mau tahu gini, kan Ibu lihat kalau kamu mengumpulkan tugas sendirian, itu hasilnya selalu maksimal ya, hasilnya selalu bagus. Coba kamu bisa nggak berbagi pengalaman kepada Ibu, kenapa dan bagaimana cara kamu supaya tugas-tugas yang kamu kerjakan walaupun sendirian tapi hasilnya bagus. Coba ceritakan ke Ibu. Oke deh, Bu. Tapi saya malu, tapi nggak apa-apa ya, Bu ya? Oh, nggak apa-apa. Kita berdua di sini ya, saya. Ya. Kalau untuk memahami materi, saya seringnya itu review dengan menjelaskan kembali apa yang saya catat, Bu. Kemudian kalau mengerjakan tugas, biasanya saya membuat jadwal pengerjaan tugas, Bu.
Dan Wah, bagus sekali. tugas itu berdasarkan tingkat kesulitannya dan cara pengerjaannya. Kemudian saya kerjakan yang lebih mudah dulu, baru ke yang sulit. Kemudian saya harus baca-baca buku, mana yang bisa saya cari di internet, mana yang harus saya cari di kerjaan sebelumnya atau di buku-buku literasi lain. Dan ada juga soal yang harus ditanyakan kepada guru karena di internet atau kalau di buku itu tidak ada jawabannya. Seperti itu saya biasanya, Bu. Wah, luar biasa sekali yang kamu lakukan ya, Nak. Jadi aktivitasnya memang runtut terencana. Jadi kalau Ibu tangkap penjelasan itu, kamu memetakan tugas-tugas mana yang harus dikerjakan, terus bagaimana cara mengerjakannya, jadi sudah dibagi-bagi gitu ya. Jadi terlihat lebih terstruktur, lebih mudah, gitu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu pengen tahu juga nih, kalau tadi kan ada masalah dengan teman-teman yang sering ngobrol. Kira-kira kalau selama ini berdiskusi pasti atau bekerja sama, ada dong ya hal-hal positif yang pernah kamu temukan ketika berdiskusi sama teman. Coba diingat-ingat, kira-kira ada hal positif apa yang bisa diambil? Apa ya, Bu ya? Sebentar ya. Apa ya? Iya, sebenarnya ada sih, Bu. Saat bekerja sama dengan kelompok, ada juga sih, Bu, teman yang mau diajak bekerja sama. Dua orang sih, nggak banyak seperti itu ya. Kemudian biasanya saya dekati teman tersebut, kemudian membuat kesepakatan, mulai dari jadwal, kemudian membagi tugas yang dikerjakan. Kemudian kalau ketemu yang nggak bisa dijawab, ya kami diskusikan, Bu. Baik itu mencari bersama-sama jawabannya tadi lewat internet, ataukah bertanya ke guru atau ke kakak kelas. Tapi itu, Bu, hanya satu atau dua lah maksimal. Biasanya, tapi kebanyakan itu tidak seperti itu. Ya, biasanya lebihnya ya nggak efektif itu, Bu, cerita-cerita seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Sebenarnya masih ada nih teman-teman yang mau mengerjakan dan bersama-sama untuk bekerja sama. Lalu bagaimana hasil atau kualitas pekerjaan kamu dengan teman kamu satu tadi yang, atau dua orang tadi ya yang kamu sebutkan itu ketika bekerja sama? Kalau kualitas hasil kerjaannya? Kalau menurut saya sih, saya bagus sih, Bu, karena kami membagi tugas yang harus dikerjakan sehingga pekerjaannya menjadi lebih ringan dan cepat selesai seperti itu. Nah, itu sisi positifnya dari bekerja sama atau berkolaborasi ya. Pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan. Yang semulanya kalau kita tanggung sendirian memang kita bisa, tapi kadang merasa lebih berat dan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang Bu Murni pengen tahu nih, kira-kira dalam beberapa hari ke depan, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu dan teman-teman itu dapat bekerja sama dalam kelompok, itu mengerjakan tugas-tugas, tapi hasilnya juga maksimal. Coba kira-kira kamu ceritakan ke Ibu, apa dalam pikiranmu rencana ke depan? Saya setelah diskusi dengan Ibu ini, sebenarnya banyak sih ide-idenya, Bu, yang mau saya lakukan untuk kedepannya. Saya maunya bertemu dengan teman-teman, kemudian membuat kesepakatan dan jadwal diskusi kelompok, seperti membuat jadwal belajar bersama itu sih, Bu. Terus banyak, Bu, di kepala saya, Bu, ini ide-idenya. Saya kok malah jadi bingung ya, Bu ya. Gimana ini? Wah, udah banyak ya ternyata yang bisa kita lakukan ke depan. Gini-gini, kira-kira prioritas kamu ke depan yang mana yang menurut kamu akan menjadi prioritas pertama untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu? Kira-kira mana yang menjadi prioritas pertama? Coba ceritakan. Yang pertama, saya akan bertemu dengan teman-teman, Bu, untuk bicarakan tentang kerja kelompok kami nanti. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat jadwal bekerja sama kelompok di luar jam pelajaran yang ada di sekolah, sehingga kami bisa saling sharing dan menjalin keakraban
satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mengajak teman-teman untuk membuat kesepakatan dalam bekerja kelompok sehingga diskusi dapat berjalan dengan efektif. Kemudian yang keempat, saya akan mengajak teman untuk membagi tugas atau berbagi peran gitu sih. Kayak ada yang mencari jawaban, ada yang menulis, ada yang merangkum, seperti itu Bu. Sehingga kerja kelompok kami itu efektif dan tidak mengobrol ke sana kemari, sehingga saat diskusi itu bisa lebih efektif. Kemudian yang terakhir menurut saya sih, saya akan berkomunikasi dengan guru jika kelompok kami mengalami permasalahan terhadap materi pelajaran yang akan kita kelompokkan, seperti itu. Wah, itu sih rencana yang brilian banget ya. Jadi bagus sekali rencana kamu. Ibu suka dengan rencana kamu. Kalau itu sih rencana dengan melibatkan orang gitu ya. Kira-kira ada nggak dari diri kamu sendiri? Karena Bu Murni lihat nih tugas kamu tuh selalu bagus gitu kerjakan sendirian. Kira-kira ada apa kontribusi yang bisa kamu berikan kepada teman kamu gitu ya untuk bisa membuat nanti kerjasama menjadi lebih baik gitu. Ada nggak kira-kira? Saya akan mencoba menjelaskan materi ke teman-teman Bu. Jika saya memahami materi tersebut, maka saya akan lebih paham jika saya menjelaskan ke orang lain, seperti itu. Nah, Ibu suka itu dengan kalimatnya ya. Kamu akan lebih paham kalau kamu menjelaskan ke orang lain. Ibu juga mengalami hal yang sama sih ya. Sama ya, Bu? Ibu sama betul. Ternyata Ibu tertarik sekali dengan kalimat kamu akan menjelaskan materi ke teman-teman yang lain. Apa kamu maksud itu seperti tutor sebaya atau peer teaching? Hah? Tutor sebaya, peer teaching? Apa itu, Bu? Itu loh, setelah Ibu mendengar penjelasan kamu tadi yang suka menjelaskan dan ingin menjelaskan ke teman yang lain, itu adalah salah satu metode peer teaching atau tutor sebaya, di mana metode ini menggunakan misalnya murid atau temannya itu menjelaskan kepada teman lainnya yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi. Karena biasanya sih kalau menggunakan sistem tutor sebaya, teman kamu akan merasa lebih nyaman. Karena kan sebaya tuh ya, dibandingkan dia harus bertanya misalnya kepada gurunya. Jadi membangun kenyamanan di situ. Apa itu yang kamu maksud tadi? Ya Bu, saya suka menjelaskan karena dengan menjelaskan saya menjadi lebih mudah mengingat. Pemikiran yang bagus. Nah, sekarang dari diskusi kita tadi, kira-kira apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan ke depan? Oke, saya akan berkomunikasi dengan teman untuk membuat kesepakatan. Kemudian jadwal belajar bersama, membagi peran ketika bekerja sama dalam kelompok ya Bu ya, dan melakukan tutor sebaya seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi selain saya menjelaskan materi, teman saya juga bisa menjadi tutor bagi saya ketika saya tidak bisa. Sehingga hasil belajar lebih maksimal. Jika mengalami materi yang kurang bisa, ya berkomunikasi dengan guru mata pelajaran tersebut yang ada di kelas. Mungkin seperti itu. Wah, alhamdulillah Ibu senang sekali dengan apa yang sudah kita capai pada diskusi kita kali ini. Sekarang kira-kira apa komitmen kamu selanjutnya untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah kamu susun dengan begitu bagus hari ini? Bisa diceritakan? Oke, mungkin nanti saat istirahat siang ya Bu ya, saya akan mengajak teman untuk berkumpul membahas kesepakatan kelompok dan jadwal belajar bersama. Kemudian saya akan membagi peran dalam bekerja dengan membuat tabel peran kelompok dan saling bergantian juga. Saya juga akan menanyakan ke teman-teman materi apa yang sudah dipahami atau belum dipahami, sehingga yang sudah paham dengan materi tersebut bisa menjadi tutor sebayanya. Seperti itu, nanti gantian. Yang tidak paham berarti menjadi dipelajari oleh tutornya tadi. Yang paham menjadi tutor. Gantian gitu.
Wah, itu komitmen yang sangat bagus ya, Nak. Ibu yakin nanti pasti pembelajaran, proses bekerja sama itu akan menjadi lebih baik. Nah, sekarang menurut kamu siapa yang akan bisa membantu kamu dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta siapa ya? Lili mungkin Bu, karena Oh, Lili. ya, karena kemarin dia itu satu-satunya temen yang lumayan sih bisa diajak kerja sama daripada teman-teman saya yang lain. Dia dapat mengerjakan tugas tepat waktu dan smart banget gitu loh Bu orangnya. Pokoknya hebat deh. Wah, semoga nanti kamu dan Lilik bisa merintis gitu ya, memulai sehingga nanti proses kerjasama dalam mengerjakan tugas menjadi semakin baik. Ini merupakan komitmen yang luar biasa yang Ibu dapatkan dari kamu. Ibu yakin kamu dan teman-teman akan dapat bekerja sama dengan baik dan juga menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal. Aku hanya berpesan Sri Ut bahwa dari hasil diskusi kita ini, Ibu ingin memberikan sebuah quotes kepada kamu dan juga nanti bisa dibagikan ya ke teman-teman bahwa bekerja sendirian itu memang jauh lebih cepat, tetapi kalau kita bekerja secara bersama-sama itu menjadi lebih baik. Gitu. Wow, bagus sekali ya kata-katanya Bu Mudi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Nak. Semoga apa yang sudah kita capai pada diskusi kali ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu anak yang hebat, pasti akan bisa melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab. Oke, kayaknya sesi diskusi kita hari ini cukup sekian ya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa ngobrol bareng lagi seperti ini. Murni akhiri, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Murni. Sama-sama. Silakan lanjutkan ke pelajaran. Oke. Silakan Pak Lili. Luar biasa, bagus ya. Antara coaching dan koksi cocok, antara guru dan siswa ya cocok. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Pak Lili. Apa model tirtanya sudah terlihat Pak Lili? Sudah kelihatan sekali. Runut. Baik, Bu Sri Ut, terima kasih Pak Lili, terima kasih Bu Sri Ut atas kerjasamanya untuk sesi yang pertama ini.